Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Insyaallah kajian dan pelajaran kita pada kuliah duha kali ini adalah Azabul qabri wa asbabuh, azab kubur dan sebab-sebabnya. Apa ibu? Tentang azab kubur. Ini kitabnya ibu-ibu. Saya sudah hatam ini baca kitab ini, ibu-ibu ya. Karena saya dulu ngajar cukup lama. Tapi apa yang akan saya sampaikan ini adalah ringkasan dari apa yang ada di kitab ini. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, tentang fadha'atul qabri, menakutkannya alam kubur. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an, jika datang ke kuburan maka beliau itu menangis sampai jenggotnya basah dengan air mata. Lalu pembantunya bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Utsman bin Affan radhiyallahu an, saya kalau melihat Anda bersama Rasulullah tidak menangis seperti ini. Mengapa setiap Anda datang ke kuburan maka Anda begitu sedih dan menangis tidak seperti biasanya?" Lalu Utsman bin Affan mengatakan, "Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah mendengar, kata Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemandangan yang paling menakutkan itu adalah alam kubur. Siapa orang yang dikuburnya telah selamat dan mengalami kemudahan, maka perjalanan setelahnya akan semakin mudah. Dan siapa orang yang di alam kuburnya mengalami kesulitan, maka perjalanan selanjutnya akan semakin sulit. Inilah yang aku dengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang alam kubur. Ini yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, diriwayatkan oleh Barra bin Azib radhiyallahu an bahwasanya beliau meriwayatkan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami suatu saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqbarati, berada di kuburan, apa ibu yang di samping Masjid Nabawi? Kuburan Baqi Al-Gharqad. Suatu kali, kata Barra bin Azib, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kuburan yaitu Baqi. Ketika itu kami sedang mengubur salah seorang sahabat kami dan Rasulullah saat itu bersama kami. Lalu Rasulullah terduduk, kami pun terduduk sambil menyiapkan liang lahat. Lalu Rasulullah menengadahkan pandangannya ke atas dan dia mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Ini diriwayatkan oleh Barra bin Azib. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mukmin yang saleh, jika telah datang ajalnya, maka datanglah malaikat-malaikat ka'anna wujuhahumus syams, wajah mereka bagaikan cahaya matahari. Lalu mereka pun duduk mengelilingi mayat yang sedang sakaratul maut itu. Lalu sekejap mata memandang
yaitu para malaikat datang, wajah mereka laksana cahaya matahari, maka datanglah malaikat. Siapa ibu? Israil, pencabut nyawa. Lalu ketika itu duduklah malaikat Israil di dekat kepala mayat tersebut yang sedang sakaratul maut. Lalu malaikat Israil itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki ghaira ghadban. Wahai jiwa yang tenang, kata malaikat Israil, keluarlah engkau, kembalilah engkau ke hadirat Tuhan dalam keadaan senang, tanpa memarahimu dan memurkaimu. Lalu kata Rasulullah SAW, wa ma'ahumul hanud, malaikat-malaikat yang datang tadi itu, mereka membawa seperangkat pakaian dan alat-alat dari sorga. Bedak, apalagi ibu, wangi-wangian, lalu termasuk kain-kain dari sorga. Disinilah Allah berfirman, tawafathul malaikatu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Rasul-rasul kami, kata Allah, yaitu malaikat-malaikat kami, mewafatkan mereka wa hum la yufarritun. Dan malaikat-malaikat ini sedikit pun tidak lalai dan tidak lengah terhadap nyawa manusia yang sedang dicabut nyawanya. Jadi ketika itu ibu-ibu, calon mayat ini ketika sedang terbaring, datang malaikat banyak, sekelompok malaikat, wajah mereka laksana cahaya matahari, sepanjang mata memandang, baru turunlah malaikat Isra, dan dialah yang mencabut nyawa dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini Al-Qur'annya. Fadkhuli fi jannati. Nah, ibu-ibu rahimakumullah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nyawa atau ruh mayat tersebut yang telah dicabut oleh malaikat Israil diberikanlah kepada sekelompok malaikat tadi. Diletakkanlah dalam apa tadi? Kafan dari kafan-kafan surga, lalu dipeganglah bersama-sama oleh para malaikat. Lalu kata Rasulullah SAW, maka mayat ini dibawa ke langit dan tidak ada pintu langit kecuali di setiap pintu langit para malaikat mengatakan, ma hadhir rihut thayyibah. Wangi siapa gerangan yang sangat semerbak ini? Dan kata Rasulullah, seluruh para malaikat mengharapkan agar mayat yang beriman tadi, yang soleh tadi, yang ahli ibadah tadi, para malaikat menginginkan agar mayat tersebut melewati apa bu? Para malaikat yang ada di langit. Semua malaikat mengharapkan agar mayat tersebut melewati mereka, karena baunya yang sangat wangi. Lalu kata Rasulullah SAW, ketika naik ke langit pertama, maka para malaikat yang tadi membawa mayat tersebut terus ke langit, maka mereka minta dibukakan pintu langit. Maka dibukakanlah pintu langit pertama. Lalu para malaikat lagi menyium ruh siapa gerangan yang sangat wangi semerbak ini. Lalu kata Rasulullah SAW, fayudhkaru bi ajmali asma'ihi, maka disebutlah nama mayat tersebut dengan berikut kebaikan-kebaikannya, dengan berikut dengan ibadah-ibadah yang pernah dilakukan olehnya. Lalu terus ibu-ibu, bapak-bapak, kata Rasulullah, jadi ini rihlatul apa ibu? Rihlatul nafsi indal maut. Jadi tatkala mayat itu sudah sedang bersemayam, ibu ya, tatkala mayat itu sudah tergeletak, ruhnya udah apa ibu?
udah rehlah, udah piknik ke langit. Tapi mayatnya masih bersemayam, disemayamkan di bumi. Tapi ruhnya kata Rasulullah sudah naik ke langit. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika dia sampai di langit ketujuh, maka Allah Subhanahu wa taala menerima mayat tersebut. Lalu Allah mengatakan, afrishu lahu firasyan minal jannah. Wahai para malaikat, aku rela kepada mayat ini, berikanlah dia bentangan karpet menuju sorga. Paham Ibu? Lalu Allah mengatakan, minha khalaqnakum wa ilaiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah mengatakan, dari bumi manusia ini aku ciptakan dan kepadanya aku kembalikan, dan darinya nanti pada hari kiamat akan aku bangkitkan kembali. Lalu Allah mengatakan, wahai para malaikat, aku terima mayat ini, berikanlah ia bentangan dari bentangan karpet menuju sorga. Maka mayat tersebut akhirnya dikembalikan. Dan ruhnya di mana Ibu? Ruhnya disimpan. Innal abrara lafi 'illin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Jadi ruh orang-orang baik itu disimpan di mana Ibu? 'Illiyin, di tempat yang tinggi. Wa ma adraka ma 'illiyun. Tahukah engkau apa itu 'illiyun? Illiyun itu adalah ibu-ibu satu tempat yang berada di atas langit, di ketinggian, yashhaduhul muqarrabun, satu panji-panji, satu tempat yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah. Lalu ketika mayat ini Ibu, kita masih bicara belum azab kubur. Kita masih bicara ini rehlah mayat sebelum dia masuk ke alam kubur. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, adapun rohnya orang kafir dan ahli maksiat kata Rasulullah, maka tatkala dia sedang mengalami sakaratul maut, maka datanglah para malaikat dengan wajah seperti cahaya matahari. Lalu sepanjang mata mereka memandang, turunlah malaikat Israil dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, kembalilah engkau, keluarlah engkau, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah. Lalu kata Rasulullah, maka mayat tersebut diletakkan di suatu tempat, kata Rasulullah, wa ma'ahumul masuh. Malaikat tadi, yaitu utusan-utusan Allah, itu membawa seperangkat pakaian, yaitu kata Rasulullah, al-masuh. Pakaiannya itu seperti karung goni. Goni. Lalu dilipatlah mayat tersebut, diletakkan di karung goni, seperti karung goni ibu-ibu, selimut, lalu dibawalah ke atas langit, dan tidak ada penduduk malaikat di langit kecuali mereka menghindar dan mengatakan, ma hadhihi ruhul khabithah, ruh siapa yang buruk ini, yang bau seperti bangkai yang paling busuk yang terdapat di muka bumi. Dan tidak ada malaikat kecuali setiap malaikat di langit semuanya menghindar dan menjauh dari ruh tersebut yang aromanya sangat busuk. Lalu ketika sampai di langit, ketika malaikat minta dibukakan pintu langit, maka para malaikat menolak mayat tersebut, sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, la tufattah lahum abwabus samaa
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Allah ceritakan, la tufattah lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Pintu langit itu tidak dibukakan bagi ruhnya orang kafir dan bagi ruhnya orang-orang yang ahli maksiat. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan pernah masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak mungkinnya orang kafir masuk surga dan ahli maksiat masuk surga seperti tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu, sampai masuklah onta itu fi sammil khiyat, ke lubang onta. Bisa enggak ibu masuk ke lubang jarum ibu? Enggak mungkin. Bisa Pak Ustadz kalau lubang jarumnya gede katanya. Jadi tidak mungkinnya orang kafir dan ahli maksiat masuk ke surga seperti tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Lalu diceritakan lagi dalam Al-Quran surah Al-Hajj, wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas samaa fatakhtafuhu at-tayru. Apa ibu-ibu dalam Quran surah Al-Hajj, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Itu Al-Qur'annya ya. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa orang yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, maka dia seperti orang terpental dari langit. Maka ruhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan ahli maksiat, ketika dia naik ke langit, Allah tolak dan Allah buang. Au tahwi bihi rihu fi makanin sahih. Ruhnya orang-orang kafir dan orang musyrik dan ahli maksiat, Allah tolak sehingga fatahtafuhu tayru, atau dia seperti orang yang tersambar oleh burung lalu dibawa ke tempat yang jauh. Makanya ibu-ibu suka mendengar ada mayat gentayangan. Ya, mayat gentayangan. Ini ulama mengatakan orang-orang yang kadang-kadang memahami mayat gentayangan ini adalah ruh penasaran. Nah, kalau kita namanya roh penasaran, arwah penasaran. Yaitu rohnya orang-orang ahli maksiat yang Allah tolak, sehingga apa ibu-ibu? Dia tidak bisa naik ke langit. Kalau tadi naik ke langit orang beriman. Lalu setelah itu Allah kembalikan ke tubuhnya yang ada di tanah. Nah, inilah ibu-ibu kisah perjalanan yang dituturkan oleh Rasulullah tentang jiwa sebelum mengalami alam kubur. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Ini dimuat dalam kitab ini, ibu. Lalu setelah itu kata Rasulullah SAW, maka ketika mayat itu ibu-ibu dibawa, nah, jadi dikembalikan lagi ke tubuhnya, maka mayat itu ibu-ibu digotong dalam keranda. Sesungguhnya ketika mayat itu digotong di keranda, maka dia tadi ruhnya sudah apa ibu? Sudah melanglang buana. Ruhnya itu sudah naik-naik ke langit. Maka ketika mayat itu, kata Rasulullah SAW, ketika mayat itu digotong oleh saudaranya, maka berangkatlah 3. Lalu pulanglah 2, tersisalah 1. Yaitu hartanya, apalagi bu? Keluarganya dan amalannya. Jadi ketika mayat itu digotong dengan keranda kurung batang, kata Rasulullah berangkatlah 3, lalu pulanglah 2, tersisalah 1.
ikut, anaknya ikut, istrinya ikut, mobilnya ikut, kendaraannya ikut. Lalu ketika dikubur, pulanglah dua. Istrinya ikut pulang, suaminya pulang, anaknya pulang, hartanya tersisalah apa ibu? Amalannya. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau mayat itu adalah orang beriman, kalau mayat itu adalah orang yang ahli ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika mayat itu dikubur, kata Rasulullah, 7 kali saudara-saudaranya melangkah pergi meninggalkan pekuburan, ja'ahul malakani aswadani azraqani yuqalu ahaduhumal munkar wal akharun nakir. 7 melangkah kakinya saudara-saudaranya pulang meninggalkan alam kubur, meninggalkan kuburan. Datanglah kata Rasulullah 2 malaikat aswadani azraqani. Rasulullah mengatakan malaikat ini warnanya kehitam-hitaman dan kebiru-biruan. Pak, satpam seragamnya apa Pak? Biru atau hitam? Ya Bu ya? Ada satpam seragamnya pink-pink itu. Merah. Kalau pink-pink ya lucu, malaikatnya kayak ngajak bercanda gitu Bu ya. Tapi aswadani azraqani, malaikat ini adalah wajahnya sangar. Dari pakaiannya saja dia kehitam-hitaman dan kebiru-biruan. Makanya satpam itu sangar ibu-ibu. Nggak ada satpam itu ngajak ketawa, nggak ada. Karena bajunya sendiri sudah menampilkan sangar. Lalu kata Rasulullah, ketika mayat itu diletakkan di alam kubur dan saudara-saudaranya sudah pergi semua, maka mayat itu diperintahkan oleh malaikat ijlis fayujlas, diperintahkanlah untuk duduk. Lalu mayat itu duduk. Adapun orang beriman, maka mayat itu kata Rasulullah duduk dalam keadaan tenang. Lalu dikatakanlah oleh malaikat munkar dan nakir, mar rabbuka, siapakah Tuhanmu? Wa man nabiyyuka, siapakah rasulmu? Wa ma kitabuka, apakah kitabmu? Wa ma qiblatuka, apakah kiblatmu? Wa man ikhwanuka, siapakah saudara-saudaramu? Adapun orang beriman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka orang beriman ibu-ibu, orang saleh ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, Allah meneguhkan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka Allah ikut membantu dan menolong hambanya ketika ditanya oleh malaikat munkar dan yusabbitullahu alladhina amanu. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli sabit, dia mampu mengucapkan ucapan yang teguh, yaitu la ilaha Muhammadur Rasulullah fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhir. Kenapa? Sebab alam kubur adalah awal kehidupan akhirat. Tuh ya. Alam kubur adalah awal kehidupan, maka dinamakan alam barzah atau alam kubur. Kenapa dinamakan alam barzah? Sebab dia alam barzah, alam yang memisahkan. Barzah artinya pemisah. Kenapa? Memisahkan antara alam dunia dan memisahkan antara alam akhir. Nah, makanya tengah-tengah. Jadi kita mengalami alam apa ibu? Alam roh. Nih manusia hidup mengalami alam roh. Alam roh dulu ketika kita diciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ibu ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika saat itu Allah belum menciptakan langit dan bumi, maka kata Rasulullah, Allah telah menciptakan roh-roh. Jadi roh kita sudah diciptakan ibu-ibu, bapak-bapak. Tinggal lahirnya itu yang berbeda-beda tahunnya dan masanya. Jadi sampai anak-anak kita, cucu kita itu ruhnya sebelum mereka hadir di dunia sudah diciptakan oleh Allah.
Yang kedua, alam apa ibu? Alam rahim. Maka kita setelah itu berada di perut ibu kita. Yang ketiga, kita hidup di alam dunia. Sekarang kita hidup di alam dunia. Lalu setelah itu alam kubur atau dinamakan alam barzah. Kenapa? Karena memisahkan antara alam dunia dan alam akhir. Baru terakhir alam akhirat. Jadi manusia dalam kacamata perspektif akidah Islam ini hidup mengalami 5 alam. Oke ibu. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi ketika mayat itu ditanya man rabbuka, lalu dia bisa menjawab dengan lancar. Dan nanti ibu-ibu, pertanyaan itu dalam bahasa Arab ibu-ibu. Man rabbuka, bukan bahasa Inggris. Sekalipun ibu-ibu nggak bisa bahasa Arab, nggak pernah kursus bahasa Arab, nanti otomatis di alam kubur bisa ngomong bahasa. Dan nanti termasuk di sorga, bapak-bapak, nanti kita ngomong pakai bahasa Arab. Nih Pak. Jadi kita nanti ngobrol bu, ibu-ibu nanti di sorga, bapak-bapak di sorga nanti cakap-cakap dengan bahasa Arab. Sekalipun di dunia nggak pernah belajar bahasa Arab. Oke. Lalu setelah itu, setelah dia lulus dan bisa menjawab, maka malaikat pun akhirnya mengatakan, tenanglah engkau di kuburan ini. Lalu kata Rasulullah, dari alam kubur itu setelah malaikat menanyakannya, maka Allah bukalah. Dari alam kubur itu Allah bukakanlah bagi mayat tersebut lubang. Pertama, lubang dia bisa melihat ke arah neraka. Yang satu lubang dia bisa melihat meneropong ke arah surga. Lalu dikatakanlah kepada mayat tersebut, sesungguhnya engkau telah hadza maq'aduka, inilah tempatmu neraka. Lalu telah Allah gantikan dengan amalanmu, yaitu tempatmu adalah sorga. Maka dari sorga ibu-ibu dia bisa melihat. Dari alam kubur dia sudah bisa melihat pemandangan sorga atau pemandangan neraka. Lalu ibu-ibu kata Rasulullah SAW, malaikat itu mengatakan, ya Rabb, aqimis sa'ah kay arji ila ahli wa mali. Setelah mayat itu bisa menjawab dan dia bisa melihat pemandangan surga dari alam kuburnya, maka malaikat itu mengatakan, ya Rabb, aqimis sa'ah kay arji'a ila mali wa ahli. Wahai Tuhan, cepat datangkan hari kiamat supaya saya bisa kembali kumpul bersama anak saya dan harta saya. Jadi orang beriman ketika dia sudah masuk alam kubur, lalu dia bisa menjawab pertanyaan para malaikat, dia minta supaya cepat didatangkan hari kiamat. Lalu kata Rasulullah, tiba-tiba datanglah, faja'ahu rajulun jamilus siyab wa jamilul mandar. Lalu datanglah, kata Rasulullah, seorang laki-laki bajunya bagus dan tampangnya bagus, ganteng. Lalu mayat ini mengatakan, man anta, siapa engkau? Seolah-olah engkau ingin datang dengan niat yang baik-baik. Lalu laki-laki yang ganteng ini mengatakan, ana amaluka saleh, aku adalah amalanmu yang soleh dan aku akan menemanimu, menghiburmu sampai hari kiamat. Adapun kata Rasulullah, jika mayat itu adalah ahli maksiat, jika mayat itu adalah orang kafir, maka ketika dia di alam kubur didatangi oleh malaikat dan digentak oleh malaikat, marabbuka, siapa nama Tuhanmu, siapa nabimu? Lalu kata Rasulullah, mayat ini mengatakan nggak bisa menjawab. Lalu kata Rasulullah, dipukullah mayat tersebut dengan pentungan. Seandainya pentungan itu dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur. Maka mendengarlah semua makhluk kecuali dua, kata Rasulullah.
mendengarlah jeritan mayat tersebut yang dipukul oleh malaikat kecuali dua, illa tsaqalain, kecuali dua makhluk yang tidak bisa mendengarkan jeritan orang yang mengalami siksa dan azab kubur. Siapa itu? Manusia dan jin. Jadi manusia, ibu-ibu, jin tidak bisa mendengar jeritan orang yang sedang disiksa kubur, dipukul oleh para malaikat, oleh malaikat di alam kubur. Yang bisa mendengarkannya adalah hewan-hewan, binatang-binatang. Ini bisa mendengarkan. Lalu ketika mayat ini selesai ditanya, lalu mayat ini mengatakan, ya Rabb, la tuqimis sa'ah. Wahai Tuhan, jangan engkau datangkan hari kiamat. Kenapa ibu-ibu? Dia tahu kalau datang hari kiamat, maka nasibnya akan semakin buruk dan semakin menyakitkan. Lalu kata Rasulullah, ketika itu datanglah, faja'ahu rajulun, datanglah seorang laki-laki dengan pakaian yang jelek dan dengan wajah rupa yang buruk, dengan bau yang busuk. Lalu mayat ini mengatakan, siapa engkau? Seolah-olah engkau datang dengan niat yang jahat. Lalu laki-laki ini mengatakan, ana amaluka sayyi', aku adalah amalanmu yang buruk. Nih ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, awal apa tadi? Awal kisah ya, alam kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, berikutnya, setelah manusia itu Allah masukkan ke alam kubur, maka berikutnya ada namanya ibu-ibu dhammatul qabri. Maka seorang mayat, siapapun, laki maupun perempuan, orang beriman atau orang kafir, dewasa maupun kecil, maka kata para ulama berdasarkan hadis Rasulullah, dia akan dhammatul qabri, dia akan digencet di kubur. Tanah akan menggencetnya. Rasulullah SAW bersabda, apa ibu-ibu? Indama yudha'ul mayyit, kata para ulama, fil qabri fa innahu yadhummu dhammatan la yanju minha ahadun kabiran kana aw saghiran, salihan aw talihan. Ketika mayat diletakkan di alam kubur, maka dia digencet dulu. Digencet dulu. Dhammatul qabri. Dan tidak ada yang bisa selamat darinya, baik kecil maupun besar, baik orang saleh maupun orang buruk. Semuanya akan mengalami gencetan kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, annal qabra dhamma Sa'ad bin Mu'ad wa huwa alladhi taharaqa li mautihi al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Rasulullah menjelaskan bahwa kubur itu dahulu pernah menggencet sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Bu, siapa namanya? Kata Rasulullah, seandainya seseorang itu bisa selamat dari gencetan kubur, maka yang paling berhak selamat dari gencetan kubur adalah Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa? Sa'ad bin Mu'ad adalah sahabat Nabi yang ketika meninggal dunia, arsy Allah bergoyang. Arsy Allah bergoyang. Dan dia apa ibu? Dan dia itu mayatnya diusung dan dibawa, dibopong oleh 70.000 malaikat ke arsy Allah. Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'ad. Nanti bapak-bapak lihat siapa itu Sa'ad bin Mu'ad. Nah, saya akhirnya ketika disebut Sa'ad bin Mu'ad, seandainya orang itu akan selamat dari gencetan kubur, kata Rasulullah, yang paling berhak selamat dari gencetan kubur adalah Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa? Sebab dia sahabat Nabi, ketika wafat arsy Allah bergoyang dan dia dibopong oleh 70.000 malaikat mayatnya. Itu pun dia digencet. Apalagi kita. Nah, Sa'ad bin Mu'ad, siapakah beliau? Sa'ad bin Mu'ad ini ibu-ibu adalah orang Yahudi. Lalu dia masuk Islam dan dia kepala suku. Kepala suku. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ini aslinya orang Yahudi, kepala suku. Dan dia lah orang yang ketika orang Yahudi Bani Quraidah, ya, ada namanya Banu
Yahudi Banu Quraidah ini khianat kepada Rasulullah, maka Yahudi ini dihukum oleh Sa'ad bin Mu'adz. Karena Sa'ad bin Mu'adz adalah kepala suku. Lalu dia masuk Islam. Lalu dia termasuk ikut perang bersama Rasulullah SAW. Dan ketika lukanya dalam peperangan itu serius, maka Rasulullah selalu memantaunya. Bagaimana Sa'ad bin Mu'adz? Wahai Rasulullah, badannya semakin melemah. Besok hari datang lagi Rasulullah, bagaimana kondisi Sa'ad bin Mu'adz? Wahai Rasulullah, badannya semakin melemah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz wafat dan akhirnya arsy Allah goyang. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi itu tadi ya. Apa kata Rasulullah? Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futiyat lahu abwabus sama' wa syaidahu sab'una alfa minal malaikah laqad damma dammatan thumma furija anhu. Kata Rasulullah, inilah Sa'ad bin Mu'adz ketika wafat arsy Allah bergoyang dan pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Itu pun damma dammatan, dia digencet di alam kuburnya, lalu setelah itu diapain? Direnggangkan lagi. Jadi ketika mayat, semua mayat. Jadi ketika dia ditaruh di tanah, maka digencet dulu. Lalu setelah itu apain? Dilepas lagi gencetannya. Oh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Yang berikutnya. Nah. Yang berikutnya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Bagaimana terjadinya fitnah kubur itu? Seorang hamba jika diletakkan di kuburannya tadi, kita katakan didatangilah oleh malaikat munkar dan nakir. Lalu tadi diapain Bu? Ditanya. Kalau dia orang beriman, dia bisa menjawab. Kalau dia orang munafik, orang kafir dan munafik, maka dia akan menjawab, siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab seperti jawabannya di dunia. Seperti yang diucapkan oleh orang-orang munafik dahulu di dunia. Itulah jawabannya. Nah, ketika orang itu di akhirat, di dunia, imannya teguh, maka nanti di akhirat bisa menjawab. Tapi ketika orang itu munafik, mencela ibu-ibu, nanti pun di kuburan dia tidak bisa menjawabnya, ikut-ikutan manusia, ikut-ikutan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian itu ya. Jadi tadi kita katakan mayat itu ketika di alam kubur, maka 7 kali melangkah saudaranya meninggalkan kuburan, maka mayat itu kata Rasulullah bisa mendengar suara sendal. Suara sendal saudara-saudaranya yang meninggalkan alam kubur. Nah, itu ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah. Sekarang orang kafir apakah juga akan mengalami fitnah kubur, siksa kubur atau ujian di kuburan? Hadis-hadis juga menyebutkan bahwa orang kafir juga akan diuji di kuburan mereka. Dan ini telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga disebutkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, kemudian sekarang kita bicara azab kubur. Azab kubur ini ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah atau nikmat kubur ini dalam pandangan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini telah dijelaskan dengan hadis-hadis yang mutawatir. Semua menjelaskan bahwa setiap manusia itu akan mengalami azab kubur atau nikmat kubur. Hanya satu yang enggak percaya dengan azab kubur, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, Islam liberal. Jadi orang-orang Islam liberal, Mu'tazilah, mereka tidak percaya dengan azab kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita singkat saja. Nah,
Yang berikutnya, Rasulullah diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendengarkan orang yang mengalami siksa kubur, azab kubur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan bagi Rasulullah untuk mendengarkan orang-orang yang mengalami siksa kubur. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih seperti sahih Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, yaitu di saat Rasulullah melewati tembok Bani Najjar sambil Rasulullah naik kendaraannya baglah, Rasulullah naik keledai. Bu, baglah ini bukan keledai. Jadi kuda kuda kawin dengan keledai, peranakan. Lalu kuda kalau kawin sama keledai punya anak. Nah, anak namanya apa itu? Baglah. Jadi lebih gede dari keledai, lebih kecil dari onta. Ini di Arab dulu banyak populer. Rasulullah kendaraannya seperti ini. Nah, ketika Rasulullah naik kendaraannya ya kayak keledai, maka Rasulullah melewati tembok Bani Najjar, lalu Rasulullah mendengarkan di balik tembok ini ada kuburan, sekitar 4 atau 5 kuburan. Lalu Rasulullah mendengar penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, "Man ya'rif ashaba hadhil aqbur?" Hei, kalian ada yang tahu tidak siapa pemilik kuburan ini? Maka seorang laki-laki mengatakan, "Saya wahai Rasulullah, saya tahu." Lalu Rasulullah bertanya, "Kapan mereka ini mati dan dikubur?" Lalu orang laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, penghuni kuburan ini mati ketika mereka dalam keadaan musyrik." Lalu Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya umat manusia ini akan diuji oleh Allah di alam kuburnya." Nah, bagaimana ibu-ibu ceritanya? Bagaimana cerita berikutnya? Yaitu ibu-ibu rahimakumullah, ceritanya adalah apa ibu-ibu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan di antara pemilik kuburan ini ada 2 orang yang sedang disiksa kubur. Lalu Rasulullah mengatakan, "Innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani min kabir, fa amma ahaduhuma fala yastatiru fil bauli wa amma al-akhar fayamshi bin namimah." Lalu Rasulullah mengatakan, ini pemilik kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Dan keduanya ini tidaklah diazab oleh Allah karena dosa besar. Mengapa keduanya disiksa kubur oleh Allah? Fa amma ahaduhuma fala yastatiru minal baul. Yang pertama, orang ini mengalami azab kubur dikarenakan dia tidak bersih ketika buang air kecil. La yastatiru, yaitu tidak membuat penghalang, aling-alingan. Maka kita kalau buang air kecil harus pakai apa ibu? Penghalang. Orang kalau buang air kecil pakai penghalang, kira-kira pipisnya enak nggak ibu? Enak, nyaman. Tapi kalau orang pipis buang air kecil nggak pakai penghalang, maka kencingnya apa ibu? Terburu-buru. Akhirnya orang lewat netes di celana kita. Inilah kata Rasulullah, ammatu kata Rasulullah, ammatu adzabil qabri minal baul. Orang kebanyakan akan mengalami azab kubur kata Rasulullah nanti dikarenakan mereka adalah gara-gara urusan kencing. Maka ini ibu, bapak-bapak, kita kalau kencing jangan terburu, makanya istibra. Ini Pak, supaya apa? Tiris. Sebab nanti orang yang enggak bersih ketika kencing akan mengalami apa tadi? Akan mengalami azab. Makanya ibu-ibu, ya Allah, saya sedih itu. Orang kalau kencing, mobilnya dikencingin ibu-ibu. Ya, mobilnya dikencingin. Mobil sendiri dikencingin, apalagi mobil. Bannya dikencingin ibu.
Itu mobil-mobil angkot, mobil-mobil Kopaja ya. Nah ini. Makanya mereka rata-rata bukan orang Islam, orang Batak semua itu. Ya. Kalau orang Islam nggak akan berani kencing sembarangan sebab nanti akan menyebabkan dia siksa kubur. Yang kedua, wa ammal akhar fayamshi bin namimah. Adapun yang satu lagi, dia mengalami azab kubur karena apa ibu-ibu? Kesana kemari selalu mengadu domba. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini tadi kita bicara tentang alam kubur. Sekarang kita bicara langsung tentang sebab-sebab azab kubur. Yang pertama, tadi sudah saya katakan, sebab-sebab azab kubur adalah tadi tidak bersih saat kencing, buang air kecil. Yang kedua, apa yang tadi Bu? Adu domba. Ngadu domba. Nih sebab pertama dan sebab kedua. Yang ketiga, al-ghulul. Nah ini dia. Sebab ketiga, azab kubur adalah al-ghulul. Apa itu kisahnya ibu-ibu? Kisahnya ini populer. Hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Uhdiya rajulun li Rasulillahi ghulaman yuqal lahu mid'am fa bainama mid'am yahuttu rihlan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id asabahu sahmun irun faqatalah faqala an-nas hani'an lahul jannah faqala Rasul walladhi nafsi biyadihi inna syamlata allati akhadha yawma Khaybar min al-maghanim lam tusibha al-maqasim la tashtailu alaihi nara. Sebab kedua, orang yang mengalami siksa kubur yaitu orang koruptor. Korupsi. Orang yang korupsi dan orang yang khianat mengambil harta orang lain. Mencuri, khianat, korupsi, termasuk nanti bohong, itu juga akan mengalami siksa kubur. Nanti kita ceritakan hadisnya. Bohong. Ini lagi ramai ini pembohong-pembohong ini Bu ya. Data-data diapain Bu? Dipalsukan. Nanti mereka akan kena azab kubur ini. Nanti kita ceritakan hadisnya. Ini Ibu Bapak-bapak rahimakumullah. Yang kedua, yang ketiga kita katakan gulul. Apa kisahnya? Kisahnya kata Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis sahih, Rasulullah pernah dikasih hadiah seorang pembantu namanya Mid'am. Mid'am ini ditugasi oleh Rasulullah untuk menurunkan harta-harta rampasan perang milik Rasulullah. Jadi sahabat Nabi ketika berperang bersama Rasulullah, tidak ada di antara mereka yang boleh mengambil harta rampasan perang, pedang, sendal, baju perang, semuanya nggak boleh ada yang ngambil sampai dikumpulkan dulu oleh Rasulullah, lalu Rasulullah yang bagikan. Nah, ketika Mid'am lagi menurunkan harta rampasan perang dari kendaraan Rasulullah, dia terkena panah meleset. Maka matilah Mid'am. Lalu kata para sahabat Nabi, hani'an lahul jannah, wahai Mid'am, selamat, nikmat, engkau akan menjadi ahli surga. Engkau menjadi pembantu Rasul. Rupanya malaikat Jibril turun membawa berita, lalu Rasulullah menjawab, kalla walladzi nafsi biyadihi, tidak, Mid'am tidak akan masuk surga demi jiwaku yang berada di genggamannya. Curian, kutilan, apa kutilan ya? Kutilan, curian yang telah dicuri oleh Mid'am dalam perang Khaybar yang merupakan harta rampasan perang dan belum dibagi-bagikan, sekarang berubah akan membakar dia di alam kuburnya. Ketika dibuka, bajunya dibuka Mid'am, rupanya Mid'am nyimpen apa ibu? Nyimpen pisau. Nyimpen pisau. Di balik badannya, pisau-pisau yang bagus dicuri oleh dia. Buat dijual, buat dijual. Dibuka, ternyata bajunya banyak menyembunyikan harta rampasan. Inilah kata Rasulullah. Sekarang kutilannya yang ia curi berubah dan akan membakarnya di alam kubur. Dia akan mengalami siksa kubur.
orang yang korupsi. Falamma sami'a dzalika an-nas ja'a rajulun bi syirakin aw syirakaini ila an-nabi faqala syirakun min nar aw syirakaini min nar. Tatkala sahabat Nabi mendengar, maka sahabat Nabi ada yang datang, wahai Rasulullah, ini saya tadi udah ngambil sendal, saya kembalikan wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ngambil 2 sendal, saya kembalikan wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, syirakun minar, ini adalah sendal yang akan berubah menjadi api neraka dan akan membakar pencurinya ketika dia dahulu mencuri. Nih Bu, sendal aja, mencuri sendal saja akan menyebabkan ia mengalami siksa, apalagi curiannya sampai puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Apa ayatnya? Tadi ibu-ibu sering mendengar, wa may yaqul ya'ti bima qalla yaumal qiyamah. Siapa orang yang berkhianat mencuri, ya'ti bima qalla yaumal qiyamah, dia akan datang menjumpai Allah membawa barang curiannya. Lalu kata Rasulullah, kalau seandainya barang curiannya, ini dimuat dalam hadis sahih. Kata Rasulullah, jika seandainya barang curiannya sebesar sapi, maka dia akan memikul sapi tersebut dan sapi tersebut akan mengeluarkan suara. Dan jika curiannya sebesar kambing, maka kambingnya akan dia pikul. Curiannya senilai kambing, maka dia nanti pada hari kiamat akan mikul-mikul kambing dan kambingnya mengeluarkan suara. Dan nanti akan terlihat siapa koruptor, yaitu orang yang memikul apa tadi Bu? Onta. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Tuh ya. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Nah, ini al-kadzib. Bohong. Nah, bohong. Allah Subhanahu wa taala pernah memperlihatkan macam-macam azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Dalam hadis sahih Bukhari dari Samurah bin Jundub, Rasulullah suatu saat idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi faqala man ra'a minkumul lailata ru'ya fa in ra'a ahadun qussiha fayaqul masya Allah. Kata Imam Bukhari dari sahabat Nabi Samurah bin Jundub, dia mengatakan Nabi Muhammad jika selesai sholat maka dia putar mukanya, lalu dia bertanya, siapakah di antara kalian yang tadi malam telah bermimpi? Jadi kalau ada yang bermimpi, cerita, lalu oleh Rasulullah dijelaskan arti mimpinya. Lalu suatu hari tadi Samurah bin Jundub mengatakan, Rasulullah mengatakan, apakah di antara kalian tadi malam ada yang telah bermimpi? Enggak ada wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, lakinni ra'aitul lailah rajulaini atani. Kalau kalian tidak ada yang bermimpi, saya tadi malam bermimpi. Tadi malam saya bermimpi didatangi 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki ini membawa saya dan saya dibawa ke suatu tempat di luar bumi. Di tempat yang suci. Di luar bumi ini. Jadi Rasulullah diajak jalan-jalan bersama 2 orang laki. Ternyata aku dibawa ke suatu tempat, faidan rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kalub min hadid. Kalubun min hadid yadkhuluhu fi shidqih, yani yablughu qafah, thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar mithla dhalik wa yaltathimu shidquhu hadha fayaudu fayasna mithlahu. Jadi kata Rasulullah, tadi malam saya dibawa jalan-jalan oleh 2 orang laki-laki ke suatu tempat. Saya temukan ada seorang laki-laki lagi duduk dan seorang laki-laki lagi berdiri. Dia megang
gergaji yang tajam, pisau yang tajam. Lalu pisaunya ditusuk-tusuk kemana ibu? Ke tenggorokannya sampai tembus. Sampai tembus. Dari sisi kiri sampai tembus ke sisi kanan. Lalu wa yaltasimu shirkuhu hadza fayaudu fayasna. Lalu lehernya sampai terputus, lalu nyambung lagi, lalu ditusuk-tusuk lagi, nyambung lagi, begitu seterusnya. Faqultu ma hadza, aku mengatakan kepada dua orang yang ngajak aku jalan-jalan, apa ini? Dua orang laki-laki mengatakan, intalik, pergi hai Muhammad, jalan. Fantalaqna, lalu kata Rasulullah, kami pun berjalan hatta ataina ala rajulin muttaja'in ala qafah. Bu, jadi yang keempat ini penyebab azab kubur. Satu, tadi keempat apa tadi? Bohong. Dua, orang yang meninggalkan Al-Quran. 4, 5, orang yang meninggalkan Al-Quran. 6, orang yang berzina. 7, orang yang makan harta riba. Jadi tadi kencing tidak bersih. 2, adu domba. 3, apa tadi? Yang ketiga apa tadi? Tadi kan pertama kencing nggak bersih. Yang kedua ngadu domba. Yang ketiga apa? Korupsi. Nah, ini diingetin ya. Korupsi ini. Mencuri. Bukan hanya korupsi tapi mencuri harta orang lain, barang milik orang lain. Nguntil. Di pasar-pasar kita suka ngambil barang orang lain, dia akan kena azab kubur. Yang keempat apa tadi? Bohong. Yang kelima, orang meninggalkan Al-Qur'an. Dia tahu Al-Quran, ngerti Al-Quran, tapi ditinggalkan. Yang keenam, zina. Yang ketujuh, makan harta riba. Nih hadisnya, satu paket. Jadi tadi, lalu fantolakna, kami pun jalan. Hatta ataina ala rajulin muttaja'in ala qafah. Kami jalan, lalu kata Rasulullah, saya menemukan seorang laki-laki berdiri, palanya berdiri, apa ibu? Muttaja'in ala qafah. Saya temukan seorang laki-laki muttaja'in ala qafah, dia sedang senderan dengan kepalanya. Senderan dengan kepalanya. Bifihrin aw sahratin, lalu senderan di atas batu. Fayashdahu bihi ra'su, lalu kepalanya diaduk. Kepalanya dibenturkan ke batu tersebut sampai pecah kepalanya. Berdarah-darah. Fantalaqa ilaihi liya'khudahu falayarji ila hada hatta yalta'ima ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama huwa. Fantalaqa ilaihi liya'khudahu falayarji ila hada. Lalu palanya pecah, ibu-ibu terbelah. Lalu pengen diambil, kagak bisa, palanya terbelah. Lalu menyatu lagi, ibu-ibu, dipukulkan lagi, pecah lagi, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi palanya pecah, lalu kembali lagi sedia kala, dipukulkan lagi, pecah lagi, kembali sedia kala, dipukulkan, begitu seterusnya. Lalu aku mengatakan, apa ini? Intalik, wahai Muhammad, ayo jalan. Kami pun jalan. Nih tadi. Jadi yang pertama pembohong. Nanti ditakwilkan. Kami pun jalan. Fantalaqna ila thaqabin mislat tanur. Kami pun berjalan. Lalu saya, kata Rasulullah, menemui alat penggorengan. Seperti penggorengan besar, gidir besar. A'lahu dayyikun. Atasnya kecil, bawahnya semakin besar. Apa ini bu? Tempayan. Di bawahnya dibakar dengan api. Faidak taroba, jika apinya kencang, besar, irtafa'u, maka orang-orang yang ada di dalam itu naik ke atas. Sampai
orang-orang itu hampir keluar dari penggorengan yang besar itu, gidir yang besar itu. Ketika dia hampir keluar, apinya kecil lagi lalu turun lagi. Orang-orang tersebut nggak bisa keluar. Dan di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Fakultu man hada, aku berkata, siapa ini wahai sahabat? Maka dua laki-laki mengatakan, intolik Muhammad, ayo jalan. Kami pun berjalan, lalu kami pun menjumpai suatu sungai dari darah, sungai warna darah. Di tengah sungai tersebut ada laki-laki lagi berdiri di tengah-tengah sungai. Baina yadayhi hijarah. Dia berdiri di tengah-tengah sungai, lalu di depannya ada batu-batu. Maka ibu-ibu rahimakumullah, dan di pinggir sungai itu ada laki-laki yang melemparkan batu. Fa'aqbala ar-rajulu alladhi fin nahri fa idza arada, maka batu itu pun dilempar lalu diambil oleh laki-laki yang ada di tengah sungai, dan ketika laki-laki itu pengen keluar dari sungai dilempar batu lagi lalu ditangkap lagi oleh laki-laki tersebut. Begitu seterusnya. Faqultu ma hadza, aku mengatakan apa ini? Lalu dua sahabatku mengatakan, intolik, hai Muhammad, ayo jalan. Ayo jalan. Fantolakna, terakhir kami pun berjalan sampai kami menjumpai suatu tempat taman yang hijau. Di situ ada pohon besar dan di bawah pohon itu ada orang tua dan ada anak-anak kecil. Wa idan rajulun qaribun minasyajarah, dan ternyata ada seorang laki-laki dekat dengan pohon tersebut. Dan pohon tersebut di sampingnya ada api tabunan. Tahu tabunan? Di dekat pohon itu ada api tabunan. Ada api tabunan. Ya. Fasa'ada biya fi syajarah. Maka dua orang laki-laki ini mengajak aku naik ke pohon. Dan dia memasukkanku ke dalam pohon-pohon tersebut. Ternyata di balik pohon itu ada rumah. Aku tidak pernah melihat ada rumah yang terindah selain rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut ada laki-laki tua, ada anak-anak muda, ada perempuan, ada anak-anak kecil. Kemudian kedua laki-laki itu mengeluarkan aku dari rumah tersebut. Fasa'ada biya asyajarah, lalu dia menaikkan aku ke atas pohon yang lebih tinggi. Lalu aku dimasukkan lagi, di balik pohon itu ada rumah. Ternyata rumah itu lebih indah dan lebih menawan. Singkat kata, Rasulullah mengatakan, tawaftumani al-lailah. Wahai sahabat, engkau berdua tadi telah mengajak-ngajak aku jalan-jalan. Kabarkan apa mimpi yang tadi aku lihat. Kedua laki-laki mengatakan, ya akan aku ceritakan. Adapun yang engkau lihat, laki-laki yang menggorok lehernya dengan gergaji sampai terputus, lalu kembali lagi, fakadzabun yuhadditsu bil kadzibah. Dia adalah pembohong yang suka berbicara bohong. Fatahmilu anhu hatta tablughul afaq, maka karena dia berbohong, bohongannya udah kadung dipercaya orang sampai ke ujung apa Bu? Ujung gunung. Ya Bu ya? Kita udah kadung percaya, berapa tadi Bu? Berapa persentasenya? Berapa itu persentasenya Pak? 45 lawan 55. Ya Bu ya? Coba. Kalau ini dia bohong, nih lihat. Akan mengalami nasib seperti ini. Dia akan menggorok-gorok leher dengan gergaji. Kenapa kata Rasulullah? Dia ini adalah berbohong. Lalu bohongnya sudah dipercaya oleh banyak orang sampai ke pelosok bumi. Orang kadung percaya padahal dia bohong. Nih. Nanti orang semacam ini akan mengalami siksa kubur. Ruhnya sebelum dia dibawa ke alam akhirat, dia akan disiksa dulu. Nah, lanjut ya. Fayasna bihi ma ra'aitu ila yaumil qiyamah. Maka nanti pembohong itu sampai hari kiamat, setelah ia meninggal, dia akan terus memotong-motong lehernya. Sampai terus tenggorokannya
sampai ke dadanya, dibacok-bacok oleh dia. Walladzi ra'aitahu yasdah ra'sahu, adapun orang yang engkau lihat hai Muhammad membenturkan kepalanya ke batu, rajulun 'allamahullahu al-Qur'an, laki-laki Allah ajarkan ilmu Al-Qur'an, tapi dia tidak pernah mengamalkannya. Di siang harinya tidur, di malam harinya tidur, Al-Qur'an tidak diajarkan, Al-Qur'an tidak diamalkan, Al-Qur'an hanya jadi hiasan mulut, hiasan bibir, tidak diamalkan. Orang semacam ini nanti setelah meninggal dunia, palanya akan dibentur-benturkan ke batu sampai berdarah, sampai pecah, sampai hari kiamat. Walladzi ra'aitahu fi thaqabi fahumuz zunat. Adapun orang yang engkau lihat ada dalam tempayan yang besar, itu adalah para penzina, laki-laki dan penzina perempuan. Akan mengalami siksa kubur. Walladzi ra'aitahu fin nahari akilur riba. Orang yang engkau lihat di tengah sungai darah yang dia mulutnya makan batu, laki-laki di pinggir lempar batu. Lalu batunya itu dimakan. Lalu dia pengen ke pinggir. Lalu yang di pinggir lempar batu lagi, dimakan lagi. Begitu seterusnya, kata Rasulullah, itu adalah orang yang makan harta riba. Makan harta riba. Makanya ibu-ibu, kalau yang masih kerja di bank-bank konvensional, tinggalkan. Yang kerja-kerja di bank konvensional, tinggalkan. Makan harta riba. Rasulullah mengatakan, Allah melaknat orang yang makan harta riba, penulisnya dan saksinya. Jadi yang dilaknat bukan hanya yang makan riba aja. Nulisnya, mencatatnya ikut dilaknat, dan saksinya ikut dilaknat. Wasyaihu fi asli syajarah Ibrahim. Adapun laki-laki tua yang tadi dekat di bawah pohon adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasibyanu haulahu auladun nas. Adapun laki-laki yang berada di samping-samping pohon adalah anak-anak manusia. Walladzi yuqidun nar maliku khazinin nar. Adapun api tabunan tadi itu adalah malaikat penjaga pintu neraka. Wadarul ula allati dakhalta daru amatil mu'minin. Adapun rumah pertama yang kau lihat indah, rumah kebanyakan nanti para orang-orang beriman, penghuni sorga. Wa amma hadhid dar fadaru syuhada. Adapun rumah yang paling tinggi, yang paling indah lagi adalah rumah para orang-orang yang mati syahid. Wa ana Jibril, aku Jibril, wa hadza Mikail, dan satu lagi temanmu adalah Mikail. Jadi siapa yang ngajak Rasulullah jalan-jalan? Malaikat Jibril dan Mikail. Qultu da'ani adkhul manzili. Lalu kata malaikat, farfa ra'saka hai Muhammad, angkat kepalamu. Farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, fa idan fawqi mithlas sahab. Aku angkat kepalaku, ternyata di atas kepalaku seperti awan berwarna putih. Qala dzaka manziluka. Dua malaikat mengatakan, hai Muhammad, itu tempatmu. Qultu da'ani adkhul manzili. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, Mikail, biarkan aku, izinkan aku ingin masuk ke rumahku itu. Nabi lalu dijawab, hai Muhammad, kamu umurmu masih ada di dunia. Nanti kalau sudah meninggal, setelah selesai, engkau akan menempati tempatmu yang rumah berwarna seperti awan. Warnanya putih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang azab kubur. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.